Hai Sobis, apa kabarnya nih hari ini? Semoga Sobis semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Kenapa? Karena hari ini spesial banget di episode balik lagi ke podcastnya Indivis Bandung, di mana tentunya kita ada sesi podcast dan juga ngobrol-ngobrol, juga sharing-sharing bareng sama teman-teman pelaku usaha ataupun juga komunitas-komunitas. Dan episode hari ini tuh spesial banget. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu spesial dari Rendang Suwir by Teh Desi. Halo Teh Desi. Halo Mbak Lulu. Apa kabarnya nih Teh Desi hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nih Teh Desi ini adalah salah satu owner bisnis. Nih langsung kita ngobrol sama ownernya dari Rendang Suwir. Nih kalau Sobis bisa lihat nih di area depan sini ada kecil-kecil lucu banget gitu ya. Iya, Ini boleh aku lihat dulu nih Kak? Boleh. Oke. Nah ini adalah Rendang Suwir daging sapi. Ini menggunakan 100% daging sapi, dan tentunya Teh Desi di sini akan banyak banget cerita tentang gimana sih perjalanan bisnisnya, bagaimana promosinya, struggle-nya seperti apa. Jadi Sobis semuanya yuk kita dengerin bareng-bareng. Oke Teh Desi, boleh perkenalan diri dulu nggak sih sama Sobis-Sobis semua di sini? Perkenalkan, saya Desi Yusnita Putri. Saya adalah owner dari Adesa Rendang Suwir. Kebetulan saya adalah lulusan teknik sipil Mbak Lulu. Masya Allah. Terjun di dunia usaha kuliner sekarang. Keren banget, dari teknik sipil ya langsung ke Iya. kuliner, keren banget. Teh, aku jadi penasaran banget nih, karena dari tadi tuh ini eye catching banget ya, kecil gitu, pocket size. Ini tuh gimana sih awal idenya sih Teh? Kalau dari ini sebenarnya dulu tahun 2017 itu saya berhenti bekerja. Oke. Resign karena hamil waktu Oh itu. iya, Masya Allah. Berhenti, terus bingung nih mau ngapain habis berhenti, namanya udah biasa kerja. Kebetulan saya lihat itu iklan di di Salah satu platform gitu ya? enggak, di kelurahan. Oh, di kelurahan. Nah, di kelurahan itu ada wirausaha baru. Oh, Jadi oke. ada pembukaan pelatihan wirausaha baru. Nah, saya ikut itu pelatihan itu karena nggak basic banget ya, dari sipil ke kuliner gitu. Cuman pengen banget punya usaha gitu. Ikut pelatihan itu diadakan sama Dinas Koperasi waktu itu, tahun 2017 2018. Itu kita setelah pelatihan itu kan kita harus bikin produk ya. Iya. Produknya apa gitu kan udah dilatih tuh. Waktu itu tuh produknya kita diajarin bakso, PMP, mie, terus ada kue-kue juga. Nah, itu setelah kita belajar, kita harus menghasilkan produk sendiri waktu itu. Saya karena nggak tahu mau menghasilkan produk apa, karena kebetulan memang saya aslinya dari Padang. Oh, dari Padang. Kepikirannya satu produk itu rendang. Iya. Saya bikin rendang, tapi kan sebenarnya rendang yang slice itu kan tidak tahan ya Mbak ya. Betul. Karena paling tahannya cuman seminggu gitu, kalau itu udah jamuran gitu. Nah, kebetulan suami saya suka makan rendang, tapi nggak suka yang potongan gitu. Senangnya jadi agak susah ya dihancur-hancurin. Ya kepikiran saya udah aja dia hancurin gitu. Dihancurin, dibikin rendang, ternyata kan agak tahan lama dia kalau dihancurin karena kering ya. Udah saya kasih sampel tuh ke dinas, ternyata setelah dikasih itu saya malah terpilih ikut ke Bali, roadshow ke Bali. Masya tahun Allah. 2018. Widih. Itu sama dinas, semua dibiayai lah sama Dinas Koperasi waktu itu. Nah, itulah awalnya. Tapi dulu bukan saset Mbak Lulu. Oh, dulu masih kemasan vakum biasa gitu atau? Masih kemasan botol. Oh, botol. Oh, di botol justru ya? Di botol dulu. Tapi kan mahal. Ya. Satu botol kalau rendang suwir ini kan mengecil ya. Betul. Nah, itu berat 200 gram itu dijualnya kan lumayan ya, 80 apa 90 dulu waktu 2018 itu. Itu satu aja nggak keluar 1 bulan. Satu botol itu nggak keluar 1 bulan, nggak kejual. Nah, pas waktu Dinas Koperasi ngadain bazar hari koperasi, nah saya ikutan. Tadinya saya mau bagi-bagi. Oke. Tadinya Awalnya ya. awalnya
gimana biar orang ngerasain rendang suwir ini. Saya kepikirannya itu ada bumbu kemasan saset. Ini belinya di mana kemasan ini gitu. Nyarilah ubek-ubek tuh se-Bandung kemasan aluminium ini di mana yang jual gitu. Itu kan printing ya. Kalau printing itu kan mahal ya. Bisa 40 juta apalah gitu. Kalau kita harus ngeprint itu. Aduh, ini namanya kita skala UKM masih kecil. Saya cari itu dapatlah si kemasan aluminium. Tadinya itu buat sampel aja di hari koperasi itu. Ternyata kata orang dinas ya bilang, kenapa dibagi-bagi, dijual aja. Hari itu saya nggak tahu harus jual berapa, karena kan niatnya buat sampel. Iya. Ingetnya di warung Rumah Makan Padang, satu potong rendang itu tahun itu tuh 10.000. Ya udah saya jual 10.000 dulunya. Itu Mbak, yang tadinya satu botol nggak keluar 1 bulan, itu satu hari itu saya ngabisin 150 saset. 150 saset. 10.000 waktu itu hasilnya. Luar biasa. Ini benar. Ini kayaknya cocok deh kalau kayak gini, kata saya. Kita pulang duluan karena besok harus Minggu kan acaranya. Itu saya cuma bikin 150 saset. Itu banyak yang bawa untuk oleh-oleh waktu itu. Pulang bikin lagi jam 5 begadang bikin buat besoknya. Habis lagi. Masya Allah. Itu sampai seminggu tuh lumayan. Nah, di situ titik baliknya. Saya harus bikin ini kemasan saset. Jadi tadinya buat oleh-oleh sama mereka. Wah, enak nih buat oleh-oleh. Jadi biasanya rendang kalau bikin oleh-oleh kan mahal kalau satu kotak. Betul. Masa mau dibagiin 100.000 satu kotak, tetangga ada 10 bisa 1 juta ya. Iya. Kalau ini satu saset 10.000 waktu itu. Kalau sekarang udah menyesuaikan harga. Habis setelah itu baru tuh kepikiran untuk ke pesantren. Ke pesantren. Ke pesantren. Jadi waktu saya ada bazar apa pameran saya lupa lagi itu ada anak pesantren yang beli tuh, dia mau bawa bekal ini gitu kan. Akhirnya dibeli, saya tanya itu ke pesantren, iya ini cocok juga nih buat ke pesantren. Akhirnya ada satu pesantren di Bandung yang kita supply. Keren banget ya, luar biasa banget ya Sobis ya. Hebat banget loh ini perjalanannya, ternyata berawal dari gabut dan iseng gitu ya. Gabut dan iseng. Dari gabut dan iseng dan sekarang tuh udah bisa punya usaha sendiri, dan ini juga salah satu inovasi sih menurut aku ya, karena rendang tapi dibikinnya saset gitu. Kayak kita tuh gak kepikiran sebelumnya gitu ya, untuk lauk bisa dimasukin ke saku. Oke, keren banget nih Kak. Tapi boleh diceritain juga nggak sih Kak, untuk risetnya tuh kayak gimana? Karena kan awalnya pasti kita masih belum untuk orang awam tuh aduh ini gimana ya untuk ngepackingnya dan lain-lainnya. Nah, kalau boleh diceritain juga nggak Teh, gimana sih Teteh ngeriset dari kemasannya seperti apa, bumbu-bumbu yang digunakan tuh kayak gimana? Kalau bumbu sih udah dari turun temurun lah. Udah dari orang tua nanya gitu, "Mah, bikin rendang kayak gimana?" Kan saya bukan ahli memasak ya. Ahlinya mah ngaduk semen saya. Tanya mama, "Bikin rendang kayak gini bumbunya?" gitu. "Oh iya, di Padang itu asin." Tadinya setelah pertama kali dicobain nggak ada yang suka, Mbak. "Ini keasinan," katanya. Saya kok asin, perasaan biasa aja ya sama kita yang orang Sumatera gitu. Dikurangin sampai setengahnya gitu. Sampai setengah gram, misalnya dari 100 gram saya kurangin jadi 50%-nya gitu. Nah, itu masih belum gitu. Wah, masih keasinan. Masih keasinan, orang sini kurang suka asin gitu. Akhirnya dicobain lagi, ketemu ini udah pas Bu. Waktu itu yang ngasih tahu itu reseller saya di Tangerang waktu itu. "Bu, ini keasinan," katanya. "Enak tapi keasinan." Nah, akhirnya dikurangin garam. Itu memang nggak ada berapa bulan sih saya ngerisetin kemasannya, terus sama ini berapa menit dia harus kering, berapa jam dia harus kering. Betul. Itu ada berapa bulan gitu. Saya ngerisetnya sampai kalau agak lewat kegosongan, kurang nggak kering gitu, basah, nggak tahan lama, bisa jamuran gitu. Ya lumayan sih lama risetnya itu.
lama di riset untuk mengeringkannya itu aja. Iya betul, karena ini kan balik lagi rendang tuh makanan basah ya kurang lebih ya, Iya, jadi makanan memang basah. agak tricky gitu ya, Iya. dan butuh riset berbulan-bulan juga Lama. untuk menghasilkan hasil yang sempurna. Iya, nggak sebentar sih. Pernah sampai kekeringan jadi kayak gula pasir gitu. Oh, jadi justru Bu, kayak ini gitu? apa gitu kan bunyi-bunyi gitu. Wah, ini kayaknya kelebihan jam gitu. Emang lama sih itu, membutuhkan waktu. Coba setengah jam dulu, enggak, lewat lagi setengah jam lagi baru pas gitu. Jadi lebih kalau untuk masak itu bisa di 4 jam. 4 Iya, jam iya. sampai 6 jam. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih Teh, pasti biasanya ya sasaran target marketnya itu adalah, saya ngebayanginnya tuh ya orang-orang yang suka naik gunung gitu Ya. ya, yang aduh saya tuh berat-berat gitu ya bawa logistik segala macam. Oh ini ada rendang yang bisa disakuin gitu ya kurang lebih. Tapi kalau dari Teteh sendiri nih biasanya punya target market khususnya nggak sih? Siapa sih targetnya? Traveler. Oh, oke, berarti sama ya. Iya, dulu suka dibawa sama traveler yang keluar negeri. Oh. Jadi iya. mereka kan susah nyari makan ya biasanya, Betul. kayak yang mahasiswa juga yang kuliah di Jepang kayak gitu, yang kuliah di di Kairo, suka beli malah mereka. Jadi saya taunya dari konsumen malahan, bukan dari kita sendiri. Ketika mereka beli, kok sering banget beli gitu kan, ini buat kemana? Oh ternyata mereka perjalanan dinas, ada orang dinas juga yang perjalanan dinas bawa ini gitu. Iya. Terus ada yang itu tuh Pak, yang suka mancing. Oh iya, sambil Nah, mancing sambil ngemil Iya, gitu ya. kan susah dia nyari makan Iya, ya. betul. Nah ini udah langsung dapet. Iya. Oke nih Teh, tadi kan Teh juga sempat cerita-cerita ya suka ikut pelatihan-pelatihan kemarin sebelumnya, terus juga suka ikut bazar-bazar juga sampai ketemu sama teman-teman dari duta-duta besar. Boleh spill sedikit nggak sih kalau Teteh tuh bentuk promosinya selain itu apa aja tuh? Sosial media atau website? Iya, kita punya IG, IG sendiri gitu. Suka mentionnya ke kementerian, Mbak. Oh iya. Jadi boleh terus di-spill tuh nama Instagramnya apa tuh biar sobis pada tahu. kita adesa.official. Oke, adesa.official. Jadi setiap postingan itu pasti saya tag kementerian. Kementerian. Jadi mereka kadang-kadang suka siapa ya orang yang mereka mau bawa pameran misalnya gitu. Tapi kalau kita sering-sering tag pemerintah gitu ya. Nah, misalnya koperasi, dinas kementerian koperasi, kementerian, pokoknya semua kementerian yang berhubungan yang bisa aja kita dapat gitu kan, saya tagin gitu. Betul. Nah lama-lama mereka, ya itu triknya. Ya itu jadi salah satu cara bonding juga sih. Iya, betul karena banget. Kementerian butuh juga UKM yang Betul. buat mereka promosiin gitu. Betul, Kita butuh pemerintah juga untuk butuh support ya. supportnya. Keren banget. Alhamdulillah banyak sih Mbak support dari pemerintah. Iya, alhamdulillah ya. Oke, nah kita semua pasti setuju ya kalau misalnya salah satu hal yang paling penting dalam menjalankan usaha itu pastinya promosi ya Teh ya. Nah kayak Teteh juga tadi sudah kalau misalnya upload gitu di Instagram gitu suka ngetek nih, siapa tahu ada potensi-potensi yang bisa berkolaborasi dan lain-lainnya. Nah selain itu kita juga punya salah satu produk nih Kak. Jadi dari Indibis Telkom Bandung kalau misalnya Kakak nih kita misalnya ikut pelatihan-pelatihan atau bazar-bazar itu suka ngumpulin kontak person kan ya, suka kita bertukar gitu ya, bertukar nomor telepon dan lain-lainnya. Nah, Indibis Telkom Bandung itu juga memiliki salah satu produk digital yang namanya adalah Omni Communication Assistant, di mana tentunya ini adalah tools yang bisa membantu para pelaku usaha untuk bisa menyebarkan promosinya lewat Blast. Baik itu iya betul, baik itu blast di WhatsApp ataupun juga blast di sosial media dalam satu dashboard. Belum itu. Iya. Nanti juga bisa banget untuk langsung aja misalnya mampir ke Indibis Telkom Bandung di Jalan Lembong nomor 11 ataupun juga bisa langsung aja DM ke Instagram kita di indibis.bandung untuk dapat informasi lebih lengkapnya. Nah sekarang aku salpok nih, dari tadi Sobis juga pasti penasaran ya, ini apa sih di tengah yang shining, shimmering, splendid. Nih ada juara 2 ya dari CWS Award. Nah Adesa, nah ini dari Creative Business Competition ya dari Disbudpar. Boleh diceritain nggak nih Teh apa sih ini tuh piala apa dan gimana sih sampai bisa memenangkan juara 2 ini?
Aduh, ini alhamdulillah bisa dapat apresiasi dari Disbudpar Kota Bandung. Ini itu dulu kemarin ya, Disbudpar itu ngadain lomba CBC. Nah itu jadi mereka mencari produk yang inovatif dan bermanfaat gitu juga. Jadi ikut iseng-iseng ikut, kayaknya teman-teman tuh udah ikut aja katanya, kan ini perwakilan setiap kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu mewakili 3 peserta gitu, harus mengutus 3 peserta gitu. Nah dari 3 peserta yang kita usulkan, kebetulan memang saya juga ketua CWS-nya di Kecamatan Gede Bage. Dari 3 itu lolos 2, itu pertamanya saya dan ada satu lagi yang craft. Itu kan pemilihannya agak selektifnya cukup panjang gitu ya, waktunya panjang, kita harus bikin video juga. Apa sih yang video kreatif promosi, video kreatifnya, terus apa yang kita tonjolkan gitu, manfaatnya apa, kebermanfaatannya apa. Terus ya kebetulan memang saya sendiri itu kan membuat rendang ini dulu manual. Nah setelah beberapa lama kan agak capek ya Mbak bikin manual kayak gitu ngaduknya. Saya bikin mesinnya buat ngaduk. Jadi semua proses produksi itu kita videokan waktu itu. Jadi videonya tuh kayak cerita perjalanannya, pembuatannya seperti apa gitu ya. Terus manfaatnya apa. Betul. Itu menjadi salah satu faktor utama juga sih untuk menyentuh para juri-juri yang ada. Karena kan di marketplace banyak yang jual rendang, banyak banget Mbak kalau dilihat. Tapi ketika ada review, saya tuh risetnya di situ juga sih. Ketika saya lihat tuh di marketplace itu ada review unboxing. Unboxing. Nah, setelah mereka beli kan unboxing harus di video gitu. Rata-rata unboxing itu minyaknya kemana-mana Mbak. Jadi pas dibuka si rendang yang udah dibeli, buka tuh minyaknya ada yang tumpah, ada yang ini gitu. Nah salah satu dulu saya risetnya juga dari sana gitu. Betul. Kenapa sih harus berlepotan gitu? Jadi mau makan enak juga harus nyaman gitu ya. Iya sih, aku kebayang banget karena ini cuma tinggal dirobek aja di sampingnya gitu ya. Karena ini juga Sobis, kalau misalnya Sobis bisa lihat nih detailnya, itu tuh ada satu sobekan kecil di mana kita tuh lebih mudah gitu ya. Jadi tinggal dibuka kayak gitu aja. Keren banget. Dan ini unik lagi nih. Ini rendang suwir sapi ya, tapi kok rasanya rasa daging ayam? Mana? Itu rendang ayam. Ini rendang ayam. Yang warna hitam rendang suwir daging sapi. Dia ada 2 varian. Satu ayam, satu sapi. Kalau yang ayam itu khusus untuk yang tua Mbak Lulu. Kalau yang tua kan agak susah ya. Challenging banget. Pengen makan rendang tapi nggak punya gigi gitu. Itu salah satu challenging banget. Itu jadi yang ayam lebih lembut. Jadi gampang dimakan gitu. Betul. Dan ini sih ada 2 varian rasa ya, ada original dan pedas. Bisa request gitu ya, bisa pilih-pilih aja. Ini keren banget. Luar biasa. Kalau daging kan agak susah ya, agak alot gitu. Jadi untuk orang tua agak susah dia untuk mengunyah gitu. Iya. Itu biasanya kalau boleh tahu ini tahannya berapa lama ya? Kita udah uji lab, itu tahan 6 bulan. 6 bulan. Ya karena kemasannya pun dari aluminium ya. Jadi akan lebih ngepres dan membantu untuk makanannya lebih tetap segar gitu. Betul ya? Karena tadi kan kita udah cerita banyak banget ya hal-hal yang menarik banget. Teteh boleh kasih tips dan trik gak sih buat para pelaku bisnis semuanya yang juga pengen memulai untuk bisnisnya untuk bisa menjadi seperti Teteh? Mungkin bukan pesan ya, karena kita juga sama-sama merintis Mbak Lulu. Cuman bagi teman-teman yang baru akan memulai usaha, sebaiknya kita fokus aja sama salah satu usaha kita. Mau apa, inovasi terus aja di satu itu dulu. Ketika satu produk kita berhasil dipercaya oleh orang, maka kita akan gampang mengeluarkan produk baru.
begitu. Keren banget, luar biasa banget ya Teh Desi. Makasih banget loh atas kesempatannya mau ngobrol-ngobrol sama Indibis Bandung hari ini. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, dan tentunya sobi semuanya pasti akan mendapatkan banyak banget insight-insight menarik lainnya pada episode podcast Indibis Bandung selanjutnya. Terima kasih.